Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurun Najia SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMKN 1 Sumbawa Besar. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Mataram tahun 2022. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka UKIN PPD dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di SMKN 1 Sumbawa Besar pada materi menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya di kelas 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau ngecek hadirannya dulu ya. Ayu ada? Hadir. Farel ada? Yang tidak hadir siapa hari ini? Bunga kenapa ini? Sakit? Terus kalau Biza? Izin. Sakit? Izin pergi. Oh iya. Kalau si Dafa apa? Dafa sakit. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kondisi kelasnya dulu. Coba diperhatikan di bawah mejanya, apakah ada sampah atau tidak? Tidak ada. Sebelah sana coba dilihat, ada sampah atau tidak? Tidak ada. Aman? Kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, Ibu mengecek semangatnya dulu. Kalau Ibu bilang SMK, jawabannya? Bisa. Yang semangat dong? Bisa. Oke, Ibu ulangi. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Waktu cuma sekali lupa, SMK bisa, SMK hebat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Semangat dong. Harus semangat. Masih pagi nih. Siap. Siap? Siap. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan Zaka dipimpin temannya ke depan. Yang lain tolong berdiri. Garuda Pancasila, fly. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih banyak. Yang lain silakan duduk. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran yang sebenarnya hari ini, pembelajaran hari ini sebenarnya adalah kelanjutan dari pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, Ibu ingin mengecek apakah kalian masih mengingat atau tidak materi kita sebelumnya. Oke. Nah, materi kita tentang puisi. Ibu ingin bertanya, siapa yang masih mengingat apa itu puisi? Iya, silakan Ahmad. Puisi adalah karya sastra hasil pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya berirama dan secara kata makna. Iya, benar sekali. Kemudian siapa
kita hari ini. Siapa yang masih mengingat apa saja unsur-unsur dari puisi? Nah, Ibu. Ya, silakan Ayu. Unsur puisi ada dua, yaitu unsur fisik dan batin. Ya, apa saja? Fisik ada diksi, imaji, tipografi, majas, kata konkret, rima atau irama, dan pengulangan kata. Sedangkan unsur batin ada tema, nada, rasa, dan amanat. Iya, benar sekali. Berarti pemahamannya tentang materi minggu kemarin masih ada di dalam ingatannya. Ini sangat kita perlukan karena ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi yang sudah disebutkan oleh teman kalian hari tadi. Silakan kalian perhatikan bahwa hari ini tujuan dari pembelajaran kita adalah pertama, kalian mengetahui unsur pembangun puisi. Kalian sudah mengetahui sebenarnya ya, tinggal kita mengulang kembali biar kalian lebih mantap. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian mengetahui cara menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun tersebut. Oke, silakan diperhatikan ke LCD-nya. Nah, di sini Bu ulangi kembali biar semakin paham puisi. Apa itu puisi? Puisi itu hasil karya sastra ya, ungkapan pemikiran atau perasaan seseorang, di mana bahasanya itu dia terikat akan irama, kemudian rima. Jadi bahasanya itu indah dia. Jadi beda dengan bahasa-bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa puisi itu bahasa yang lebih indah, sehingga dia bisa mengunggah perasaan seseorang ketika mendengarkannya, ketika membacanya. Pernah lihat orang membaca puisi? Gimana lihat orang baca puisi? Di internet. Di internet, di YouTube. Bahkan sekarang puisi itu dilombakan ya dalam bentuk musikalisasi puisi. Oke? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini unsur-unsur pembangun puisi. Silakan diperhatikan. Tadi sudah disebutkan strukturnya. Unsur pembangun puisi itu ada dua ya. Ada unsur batin. Ini lebih kepada dari puisinya dari dalam ya. Pertama adalah temanya, kemudian rasa. Rasa ini adalah feeling dari si penyair terhadap puisinya. Sehingga ada orang kan kalau mendengarkan puisi itu kadang sampai nangis. Nah, ini rasa itu yang dimasukkan oleh si penyair. Kemudian ada nada. Nada ini tinggi rendahnya ketika kita membaca puisi. Kan kalau biasanya kalau yang perlu dipertegas ditinggikan, yang perlu dimelu-meluin, dia berarti direndahkan nadanya. Kemudian ada yang namanya amanat atau tujuan. Ini adalah sesuatu yang bisa kita ambil dari puisi tersebut. Apa sih yang ingin disampaikan si penulis lewat puisinya? Kemudian ada struktur fisik. Nah, kalau ini dari wajah si puisinya langsung bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah diksi, pilihan kata ya. Makanya tadi puisi itu terikat dengan kata-kata yang indah. Jadi diksi ini adalah bagaimana cara kita memilih kata yang indah biar bisa menggugah rasa si pendengar. Kemudian ada citraan. Citraan itu atau imaji atau penginderaan. Ya, imaji itu ada imaji apa saja? Penginderaan. Penglihatan. Kemudian sama pera. Ya, jadi ketika kalian menulis puisi seolah-olah kita bisa melihat, itu berarti indera penglihatan dipakai atau imaji penglihatan. Dari kejauhan nampaklah sesosok yang begitu anggun. Nah, berarti kan penglihatan nih yang digunakan. Kemudian kita mendengar gemercik suara air, berarti
banyak menggunakan majas sehingga menimbulkan namanya makna konotatif tadi. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh puisi, coba diperhatikan. Ini yang disebut dengan tipografi ya. Ya, jadi ada yang ke sebelah sana, ada yang ke sebelah sini, ada yang di tengah. Itu disebut dengan tipografi, model bentuk cara nulisnya. Oke, bisa diperhatikan? Bisa. Sekarang, nah, terkadang kita dalam menulis puisi itu kan, jangan menulis puisi ya, menulis apapun kadang bingung. Bu, saya nggak bisa menulis bu, nggak tahu bu, menulisnya dari mana, ya kan? Tiba-tiba kamu ditodong, ayo nulis. Nulis apa? Saya bingung bu, nggak tahu. Nah, di sini ibu menawarkan satu teknik. Ini satu teknik sederhana, di mana teknik ini bisa menjadi salah satu solusi untuk kita belajar menulis puisi. Namanya itu adalah teknik akrostik. Oke, silakan dibaca apa itu akrostik. Oke, Pras, baca Pras. Puisi akrostik. Puisi akrostik adalah puisi yang ditulis dengan menggunakan huruf dalam sebuah kata untuk memulai setiap baris dalam puisi. Ya. Puisi akrostik berbeda dengan puisi lain karena huruf-huruf pertama tiap baris mengeja sebuah kata yang dapat dibaca secara vertikal. Yang ketiga ada pola rima dan jumlah baris dalam puisi akrostik bervariasi sesuai dengan jumlah kata yang dibentuk. Ya, jadi bisa tidak kalian memahaminya bahwa puisi akrostik itu puisi ya kita dibantu dengan kita menentukan dulu kata awalnya, kemudian kata awal itu kita susun secara vertikal ke bawah. Coba kita lihat contohnya. Oke, kita simak videonya dulu ya. Kemudian di situ dia menggunakan nama, perhatikan yang warna merah, Imelda. Jadi Imelda itu katanya itu disusun ke bawah dulu menjadi katanya huruf pembuka. Oke, bisa dilihat? Sudah dipahami? Kita lanjutkan. Di sini Angel katanya. Oke,
kita lanjutkan. Ini si Hotang. Jadi nama selengkapnya dia itu adalah Imelda Angel Sihotang. Jadi dari nama menjadi sebuah puisi. Nama seseorang bisa menginspirasi kita dalam membuat puisi. Oke. Nah, sekarang di situ ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana kalian diminta untuk membuat puisi atau menulis puisi menggunakan teknik akrostick, di mana dari segi judul maupun tema ibu berikan kebebasan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kalau bisa dimengerti, ibu bagikan tempat untuk menulis puisinya ya. Meskipun di situ kalian diminta untuk membuat puisinya secara sendiri atau masing-masing, tapi kalian boleh berdiskusi dengan temannya. Kira-kira puisi saya ini sudah memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi atau tidak? Ingat, tujuan awal kita pada pembelajaran ini adalah kalian mampu membuat puisi atau menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Jadi tidak asal-asal dibuat, perhatikan juga diksinya, perhatikan juga rimanya. Oke, bisa dipahami? Nah, untuk membuat puisi ini kita sepakati dulu waktunya. Berapa lama? Kira-kira 30 menit bisa? Bisa ya? Oke. Jadi dalam pengerjaan membuat puisi ini ibu berikan waktu 30 menit. Bagi yang kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Silakan dikerja. Coba dulu, tentukan temanya dulu, kemudian buat judulnya, tentukan kata-kata apa yang akan menjadi huruf awal dalam menulis puisinya tersebut. Oke, jangan lupa ada petunjuk LKPD-nya. Tulis nama dulu ya, baru kelas, judulnya. Kemudian apa lagi yang bawahnya itu? Tema ya? Oke, silakan. Perlu diperhatikan anak-anak, dalam kalian mengerjakan tugas, ibu juga sekalian mengambil nilai sikapnya ya. Jadi tolong serius, kemudian yang disiplin kerjakannya. Ya, kenapa? Ya, tema itu ya secara garis besar dia itu kategorinya apa? Ya, misalnya temanya kamu mengangkat tentang tema persahabatan, tema percintaan. Nanti waktu itu ibu ya di sekitar tema itu. Oke? Nah, kira-kira tema apakah yang paling gampang untuk dibuatkan puisinya? Biasanya kalau usia-usia kalian kayaknya temanya cinta-cintaan ya. Ya kan? Ada yang sedang jatuh cinta? Ada. Kalau yang sedang jatuh cinta boleh tuh huruf awalnya itu nama orang yang disukai. Kemudian tinggal digambarkan saja
temanya. Cita-cita. Ya nggak apa-apa kalau memang huruf awalnya ini sudah sesuai dengan kata yang kamu pilih. Ini tangan putih ya sudah berarti ini kan tadi. Ya tergantung isinya ini tentang apa kamu ceritakan. Tentang perasaan duka, tentang cinta kah, tentang kesedihan kah, perjuangan kah, ya kamu tentukan. Ini lebih cenderung kemana? Apakah tentang kesedihan? Ya udah temanya berarti kesedihan. Kalau tentang cinta berarti temanya tentang cinta. Kalau ceritanya tentang sahabat ya berarti persahabatan temanya. Ya. Judulnya boleh diganti kalau memang dirasa mana yang judulnya lebih tepat. Oke? Pastikan puisi kalian memuat unsur-unsur pembangun puisi, nak ya. Selesaikan dulu, nanti kita lihat secara keseluruhan temanya apa. Ayo, ada kesulitan? Mas Pras, ada kesulitan? Waktunya sudah habis, ya. Saatnya kalian mempresentasikan hasil karya kalian. Ibu akan memanggil kalian satu persatu untuk membacakan puisi kalian ke depan. Oke, kita mulai dari perwakilan yang cowok dulu ya. Silakan. Siapa? Udah siap. Rahmat dulu. Betul kelas dong yang maju dulu. Ayo silakan Rahmat maju dulu. Rahmat, ke depan sama Rahmat. Silakan dibacakan puisinya dengan suara yang lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan membacakan puisi yang telah saya buat. Temanya itu perjuangan dan judulnya Aku dan Perjuangan. Aku terkadang bingung mau bagaimana ke depannya. Aku terkadang ingin berhenti dan menyerah. Lantas aku tiba-tiba teringat bagaimana dengan perjuangan orang tuaku. Dari aku kecil hingga dewasa, aku selalu dididik untuk pantang menyerah. Namun dengan kesempatan ini, aku akan terus melakukan yang terbaik. Ikhtiar lakukan beribadah tiada henti. Aku terus berdoa. Dengan ini, semoga masa depan menjadi orang berguna. Aku akan terus berhenti dan berdoa karena Allah Subhanahu yang sangat mulia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rahmat duduk. Terima kasih. Tepuk tangannya mana Rahmat? Oke, selanjutnya dari yang cewek. Silakan Zaka maju ke depan. Apa jangan malu-malu. Silakan Zaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan puisi yang sudah saya tulis yang bertema pertemuan dan perpisahan. Judulnya Tidak Aksara Senja. Wow. Yang serius. Jemari tangan terus menari di atas kertas, enggan untuk menghentikan aksinya.
Jemari tangan terus menulis kisah yang tak bisa terlupakan. Awal kisah yang begitu bahagia, kenangan pun tak mungkin terlupakan. Andai pertemuan itu tak tercipta, keluh kesah pun tiada kunjung. Seperti bintang terbulan yang selalu menemani malam. Alam semesta mempertemukan kita. Rasa yang tak kunjung bersama, arti dari pertemuan singkat ini. Setelah pertemuan pasti tercipta perpisahan. Entah bagaimana melupakan narasi yang selalu menemani setiap hari. Jangan lupakan pertemuan singkat ini. Aku takkan lupa untuk selamanya. Sekian puisi yang sudah saya tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Prasetyo. Ya, silakan maju Prasetyo. Jangan ketawa ya. Tema puisi saya ada kesedihan. Judul puisi Rindu Ayah. Di mana kau berada sekarang, Ayah? Aku merindukan kehadiranmu. Untuk melepas rinduku kepadamu, aku hanya bisa melihat foto-foto kenangan di saat kamu masih ada di sisiku. Wajahmu sangatlah ingin kulihat kembali, walaupun semua itu sangatlah tidak mungkin terjadi. Ini aku, Ayah, anakmu yang telah tumbuh dan berkembang tanpa adanya kehadiranmu di sisiku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, tadi sudah kita dengarkan pembacaan puisi dari teman kalian. Sekarang kita menanggapi bagaimana tanggapan kalian dari segi pembacaan, kemudian dari segi isi dari puisinya tadi. Oke, silakan ditanggapi. Silakan, bagaimana pendapatnya mengenai penampilan teman-temannya tadi? Saya bagus dan nadanya Nadanya sudah bagus, layan lah. sudah ekspresif kah? Belum sih, belum. Belum ya? Berarti masih perlu latihan dalam membaca. Tetapi secara keseluruhan, karena tujuan kita adalah mampu menulis, berarti dikategorikan kalian sudah bisa menulis puisi. Nah, kalau untuk dari segi pembacaan, maka perlu pelajari lagi ya. Iya. Oke, baiklah. Kita sudah masuk di kegiatan penutup untuk hari ini. Tapi sebelum kita tutup kegiatannya, Ibu ingin bertanya dulu mengenai pembelajaran hari ini. Bagaimana kesan kalian tentang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ternyata menulis itu tidak sulit ya? Berarti kalian bisa mengubah statement yang selama ini yang mengatakan bahwa menulis itu susah. Ternyata kalian bisa menulis puisi. Ya, puisi kalian ini nanti 5 terbaik, oke, akan Ibu pajang di mading sebagai contoh dari kelas-kelas lain nanti ya. Oke. Nah, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini membahas tentang apa? Tentang puisi.
Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan kalian boleh istirahat.